Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengklasifikasian materi. Nah, jadi materi itu banyak. Karena itu materi itu diklasifikasikan atau digolongkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu, ya. Secara garis besar, materi itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan zat murni dan ada yang disebut dengan campuran. Nah, sekarang kita bahas mengenai zat murni terlebih dahulu. Nah, zat murni terbagi lagi ke dalam dua macam, yaitu ada yang disebut unsur dan ada yang disebut dengan senyawa. Sekarang kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah suatu zat yang paling sederhana dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi menjadi zat yang lebih sederhana secara kimia. Di alam ini unsur itu sangat banyak, kurang lebih ada 118 unsur, diantaranya 92 unsur merupakan unsur alami dan sisanya merupakan unsur buatan. Berdasarkan sifatnya, unsur dibedakan lagi menjadi 3, yaitu ada unsur logam, unsur semilogam atau metaloid, dan unsur non-logam. Sekarang kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis unsur berdasarkan sifatnya tersebut. Yang pertama yaitu unsur logam. Unsur logam disebut juga metal, ya. Nah, unsur logam itu memiliki sifat fisis dan sifat kimia, ya. Nah, sifat fisis dari unsur logam yaitu antara lain warnanya itu mengkilat, ya. Jadi, yang namanya mengkilat itu dia dapat memantulkan cahaya, ya. Nah, seperti besi, aluminium. Nah, itu logam yang sifatnya mengkilat. Contoh lainnya seperti emas, kemudian perak. Nah, jadi dia kalau kena cahaya akan memantulkan cahaya tersebut. Kemudian selanjutnya bersifat konduktor. Nah, konduktor itu dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik, ya. Nah, makanya besi itu dia bisa menghantarkan panas, ya, karena dia merupakan contoh logam, ya, aluminium juga. Kemudian mudah ditempa atau dipipihkan. Jadi meskipun dia ini wujudnya padat, tapi apabila dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, dia bisa meleleh, dan ketika meleleh itu dia bisa dibuat menjadi bentuk apapun yang kita mau, ya. Contohnya misalnya unsur emas atau perak, ya. Jadi logam emas itu kita bisa buat bentuk yang kita inginkan, ya. Jadi ketika dalam bentuk cairnya itu kita bisa bentuk menjadi misalnya gelang, kalung, cincin, dan lain-lain, ya. Kemudian sifat yang selanjutnya berwujud padat kecuali merkuri atau raksa. Jadi yang disebut logam itu selalu berwujud padat, ya. Seperti besi, aluminium, emas, perak, itu semuanya padat. Jadi pada suhu ruangan tanpa dipanaskan wujudnya itu padat, ya, kecuali merkuri atau raksa itu logam, tapi dia pada suhu ruangan atau suhu normal kurang lebih 25 derajat Celcius wujudnya cair. Jadi tanpa dipanaskan pun wujudnya cair, ya. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya mempunyai titik leleh yang tinggi, ya. Itu kalau logam itu tidak mudah meleleh karena dia butuh suhu yang lebih tinggi baru dia bisa meleleh, ya. Kemudian mudah dilenturkan, ya. Jadi meskipun keras, ya, tapi bisa dilenturkan. Nah, kemudian
dapat dibuat paduan logamnya. Jadi antara logam yang satu dengan logam yang lainnya itu bisa digabungkan ya menjadi campuran logam. Nah, itu adalah sifat fisis ya dari logam. Selanjutnya sifat kimia. Yang pertama merupakan unsur yang elektropositif. Kemudian bersifat reduktor dan pada umumnya jika membentuk senyawa dia akan bersifat basa. Ya, basa itu memiliki pH di atas 7, kemudian bersifat ionik. Contoh unsur logam itu banyak. Di sini Ibu akan sebutkan beberapa saja. Di antaranya ada litium, ada natrium, kalium, berilium, magnesium, kemudian kalsium, strontium, barium, aluminium, kromium, dan lain-lain ya. Tadi contoh lainnya ada juga ada emas ya, ada perak, merkuri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas unsur semilogam atau metaloid ya. Nah, unsur semilogam atau metaloid itu adalah unsur yang mempunyai dua sifat. Jadi, unsur metaloid itu cenderung mirip logam, tapi dalam keadaan tertentu dia memiliki sifat yang mirip seperti unsur non-logam ya. Contohnya antara lain ada boron, ada silikon, kemudian germanium, arsenik ya, ada polonium, tellurium, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu unsur non-logam. Nah, unsur non-logam ini memiliki sifat yang kebalikan dari unsur logam. Ya, jadi sifatnya itu berlawanan. Di antaranya dari teksturnya itu tidak keras ya. Jadi kalau logam itu keras, kalau non-logam teksturnya tidak keras. Kemudian rapuh dan mudah patah. Jadi meskipun dia wujudnya padat, tapi rapuh atau mudah hancur ya, mudah patah. Kemudian bersifat isolator ya. Jadi unsur non-logam itu tidak bisa menghantarkan panas dan listrik ya. Kemudian warnanya juga tidak mengkilap. Jadi warnanya itu kusam ya. Jadi tidak bisa memantulkan cahaya seperti pada unsur logam. Kemudian bersifat oksidator. Kemudian biasanya jika dalam bentuk senyawa oksida itu bersifat asam. Kemudian memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah kecuali karbon. Jadi karbon itu adalah unsur non-logam tapi titik didih dan titik lelehnya cukup tinggi ya. Contoh unsur non-logam. Nah, ini Ibu akan sebutkan beberapa saja. Contohnya ada hidrogen. Nah, hidrogen itu wujudnya gas. Kemudian ada karbon. Karbon itu wujudnya padat ya. Kemudian ada nitrogen. Nitrogen juga wujudnya gas. Kemudian fosfor, oksigen. Oksigen juga wujudnya gas. Ada selenium, fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Nah, itu beberapa contoh dari unsur non-logam. Nah, itu kita sudah bahas mengenai unsur ya, berdasar sifatnya terbagi menjadi 3, logam, non-logam, dan unsur metaloid ya atau semilogam. Nah, udah beres bahasan mengenai unsur, sekarang kita bahas mengenai senyawa ya. Nah, apa itu senyawa? Senyawa itu adalah gabungan dua unsur atau lebih yang membentuk zat baru yang lebih kompleks ya. Jadi kalau unsur itu adalah zat tunggal yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kalau senyawa itu gabungan dari dua unsur atau lebih ya. Jadi ada unsur bergabung dengan unsur yang lainnya membentuk senyawa ya. Unsurnya bisa 2, bisa 3, bisa lebih ya. Jadi membentuk yang lebih kompleks ya gitu. Zat baru yang lebih kompleks itu yang disebut dengan senyawa.
Contohnya ya, Ibu ambil contoh misalnya ada unsur natrium dengan unsur klorin ya. Unsur natrium bergabung dengan unsur klorin menjadi natrium klorida atau garam dapur ya, atau NaCl. Nah, kemudian senyawa itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut ya. 1. Merupakan hasil reaksi kimia antara unsur-unsur yang bersenyawa ya. Jadi bukan merupakan pencampuran biasa secara fisik, tapi melalui reaksi kimia ya. Kemudian ciri yang kedua dari senyawa, sifat senyawa akan berbeda dengan unsur-unsur penyusun senyawa tersebut ya. Sebagai contoh tadi misalnya garam dapur itu rasanya asin ya, berbeda dengan sifat atau rasa dari unsur natrium dan unsur klorin. Contoh lainnya misalnya air. Air itu gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen ya. Air itu rumus kimianya H2O ya. Air itu sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya, yaitu hidrogen dan oksigen ya. Kemudian ciri yang ketiga dari senyawa yaitu perbandingan massa unsur-unsur penyusun senyawa adalah tetap ya. Jadi ketika unsur itu bergabung dengan unsur yang lainnya, kemudian membentuk suatu senyawa yang baru, maka susunan komponen senyawa tersebut memiliki perbandingan yang sama dengan unsur-unsur penyusunnya. Jadi tidak ada unsur yang hilang atau tidak ada unsur yang bertambah. Jadi perbandingannya itu tetap. Jadi hanya terjadi penyusunan unsur-unsur tersebut menjadi zat yang baru dalam perbandingan yang tetap ya. Dan ciri yang berikutnya dari senyawa itu tidak bisa dipisahkan lagi menjadi unsur-unsur penyusunnya secara fisika ya, tapi harus dengan reaksi kimia ya. Contohnya tadi air H2O terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Nah, ketika sudah menjadi air itu tidak bisa dipisahkan menjadi hidrogen dan oksigen dengan cara fisika, tapi harus dengan cara kimia. Jadi harus melalui reaksi kimia lagi. Begitu juga dengan garam ya, garam dapur NaCl itu bisa diuraikan lagi menjadi natrium dan klorin, tapi tidak bisa juga secara fisika. Nah, jadi harus secara kimia juga ya pemisahannya. Nah, itu sudah mengenai senyawa dan sifat-sifatnya. Sekarang selanjutnya, berdasarkan asal terbentuknya, senyawa itu dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Terlebih dengan senyawa. Nah, kalau senyawa itu kan tadi terbentuk zat baru yang memiliki sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Kalau campuran ini, jadi dia itu hanya merupakan gabungan saja dari kedua zat atau lebih yang bergabung, tapi ketika campuran itu terbentuk masih memiliki sifat-sifat zat-zat penyusunnya ya. Kemudian komposisinya itu tidak tetap. Jadi kalau senyawa kan perbandingan unsur-unsur penyusunnya selalu sama. Kalau campuran itu tidak ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sifat campuran ya. Jadi berdasarkan sifatnya campuran itu dibedakan menjadi dua. Mengenai campuran homogen dulu ya. Nah, campuran homogen itu adalah campuran yang materi-materi penyusunnya itu serba sama di semua bagian campuran ya. Jadi
Kalau kita gabungkan dua zat atau lebih membentuk suatu campuran yang homogen, itu akan terlarut secara sempurna, ya. Nah, tapi materi-materi penyusunnya itu saling berinteraksi, bergabung, larut, tapi tidak menghasilkan zat baru yang sifatnya itu berbeda, ya. Nah, contohnya yang pertama adalah larutan oralit. Larutan oralit itu adalah campuran dari garam, gula, dan air, ya. Nah, biasanya larutan oralit itu digunakan atau diberikan kepada orang yang diare atau kekurangan cairan tubuh sehingga memerlukan glukosa sebagai sumber energi, kemudian garam sebagai pengganti ion tubuh yang hilang, ya. Nah, itu pertolongan pertama pada orang yang kehilangan cairan tubuh, misalnya karena diare. Nah, itu merupakan campuran homogen, ya. Jadi antara air, gula, dan garam itu menyatu, tapi masih ada sifat-sifat gula dan garamnya di dalam campuran tersebut, ya. Kemudian contoh lainnya ada alkohol 70%. Nah, alkohol 70% itu campuran dari alkohol dan air, ya. Jadi kalau kita dengar alkohol 70% itu tidak semuanya terdiri dari alkohol, tapi dicampur air. Alkoholnya itu 70%, airnya 30%. Kemudian yang disebut dengan campuran homogen. Nah, jadi campuran homogen itu disebut juga larutan, ya, tapi tidak selalu wujudnya itu cair, bisa juga padat, ya. Contohnya yaitu kuningan. Nah, kuningan itu campuran antara unsur tembaga dan zinc. Ada lagi perunggu. Nah, kalau perunggu itu campuran antara tembaga dan timah, ya. Jadi kalau misalnya di olimpiade perlombaan ada hadiah memenangkan medali emas, perak, perunggu. Nah, kalau emas dan perak itu adalah unsur. Sementara kalau perunggu itu bukan unsur, tapi perunggu itu merupakan campuran, ya, karena terdiri dari dua unsur yang digabungkan menjadi satu, yaitu terbuat dari tembaga dan timah. Contoh lainnya adalah stainless steel. Nah, stainless steel biasanya digunakan sebagai bahan pembuat peralatan dapur, ya. Stainless steel itu terdiri, ya, merupakan campuran dari nikel, kromium, dan besi. Kenapa tidak dibuat dari besi saja? Karena besi itu mudah berkarat. Nah, agar peralatan dapur itu tidak mudah berkarat, maka dibuatlah campuran, ya, dari unsur-unsur yang tidak mudah berkarat. Nah, di sini untuk membuat stainless steel selain besi diperlukan juga nikel dan kromium, ya, sehingga alat-alat dapur yang mengandung stainless steel itu, ya, yang terbuat dari stainless steel itu tidak mudah berkarat. Kemudian contoh yang terakhir adalah baja. Nah, baja itu adalah campuran besi dan karbon. Nah, itu sudah beres mengenai campuran homogen. Sekarang kita akan bahas mengenai campuran heterogen. Ini kebalikannya dari campuran homogen. Kalau campuran heterogen itu adalah campuran yang berasal dari beberapa jenis materi yang penyusunnya itu tidak sempurna berinteraksi, ya, sehingga sifat-sifat zat penyusunnya dapat dibedakan dengan jelas. Jadi kalau campuran homogen itu tadi ketika dua zat digabungkan menjadi satu, larut dengan sempurna, ya. Misalnya tadi kita larutkan garam di dalam air, larutkan gula di dalam air. Kalau sudah dilarutkan itu gak kelihatan lagi mana garamnya, mana gulanya, karena sudah terlarut dengan sempurna. Nah, tapi tidak demikian dengan campuran heterogen. Kalau campuran heterogen itu masih kita bisa lihat bedanya dengan jelas meskipun udah dicampurkan. Contohnya misalnya ketika kita menyeduh kopi hitam, ya, kopi hitam kita campurkan dengan air, aduk-aduk, ya.
lama-kelamaan kalian perhatikan akan muncul endapan di bawahnya, ya. Nah, itu antara air dan endapan kopi itu bisa kita bedakan dengan jelas. Nah, itu adalah contoh dari campuran heterogen. Contoh lainnya, misalnya campuran antara semen, pasir, dan kerikil untuk membuat adonan beton. Nah, itu diaduk-aduk, dicampurin jadi satu, tapi si kerikilnya masih ada, masih terlihat, ya. Pasirnya juga masih pasir dan sebagainya, ya. Jadi meskipun bercampur tapi tidak menyatu. Contoh lainnya yang paling mudah dipahami dan jelas yaitu adalah campuran antara minyak dengan air, ya. Jadi minyak dengan air meskipun kita gabungkan, kita kocok-kocok, kita kocok-kocok, ya, tidak akan bergabung menjadi satu. Jadi tetap saja terpisah antara air dengan minyak. Nah, itu adalah contoh dari campuran heterogen. Nah, ternyata campuran heterogen itu terbagi lagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan koloid dan ada yang disebut dengan suspensi, ya. Kalau campuran homogen tadi udah jelas, ya. Jadi campuran homogen itu disebut juga dengan larutan. Kalau sudah bergabung maka akan terlarut sempurna, ya, sulit dibedakan lagi bagian-bagiannya. Kalau yang campuran heterogen itu masih dapat dilihat, ya, komponen zat-zat penyusunnya, tapi dibedakan lagi menjadi koloid dan suspensi. Nah, kalau koloid itu, ya, kalau kita bandingkan dari ketiga jenis campuran ini, campuran homogen itu ukuran partikelnya sangat kecil, ya, sehingga tidak terlihat lagi kalau sudah menyatu. Kalau campuran heterogen yang berupa koloid itu ukuran partikelnya sedang. Jadi dia kecil tapi masih bisa disaring dengan saringan ultra, ya. Kalau yang campuran homogen nggak bisa, ya, karena dia ukuran partikelnya sangat kecil. Kalau suspensi ini ukuran partikelnya besar, ya. Jadi bisa dilihat dan jelas. Contohnya tadi seperti butiran minyak di dalam air, seperti butiran ampas kopi di dalam air kopi, ya. Kita bisa jelas, ya, atau kita campurkan antara pasir dengan serbuk besi misalnya. Nah, itu akan kelihatan yang mana pasirnya, atau pasir dengan batu, yang mana pasirnya, yang batunya, itu masih terlihat dan jelas karena ukuran partikelnya besar. Kemudian kalau campuran homogen itu dia warnanya jernih, ya. Contohnya seperti larutan alkohol, larutan gula, larutan garam, oralit itu jernih-jernih, ya, warnanya. Kalau koloid itu warnanya keruh. Contoh koloid yang berupa cairan berwarna keruh, ya, contoh koloid itu misalnya susu, kemudian tinta, kemudian cat, ya, itu contoh koloid yang wujudnya cair dan warnanya keruh. Satu lagi misalnya darah juga merupakan contoh koloid. Nah, kemudian suspensi juga, nah, jelas itu mah keruh, ya. Nah, sudah pasti. Kemudian campuran homogen itu satu fase. Jadi satu fase itu tidak ada yang mengendap atau mengapung di atasnya. Jadi kalau kita larutkan garam ke dalam air atau gula ke dalam air, itu tidak akan ada lapisan, tidak akan ada dua lapisan, hanya ada satu aja dari atas ke bawah, itu merata semuanya sama. Sementara kalau koloid dan suspensi itu akan ada dua fase, artinya akan ada dua lapisan. Kalau enggak mengendap maka ada yang mengapung. Contohnya misalnya yang berupa suspensi, ya, misalnya kopi di dalam air. Nah, air kopi itu kalau kita diamkan lama-lama, kopi hitamnya itu mengendapkan ke bawah. Nah, akan terpisah dari airnya. Nah, itu terbentuk dua lapisan atau dua fasa.
Kemudian contoh lainnya pada air dan minyak. Air itu berada di lapisan bawah, sementara minyak itu di bagian atas. Kenapa? Karena massa jenis minyak itu lebih ringan daripada air, sehingga minyak itu akan mengambang di atas air. Nah, jadi terbentuk dua fasa. Nah, itu adalah ciri koloid berdasarkan jumlah fasa atau lapisannya. Nah, kemudian yang campuran homogen itu tidak akan memisah jika didiamkan. Contohnya, kalau kita membiarkan larutan alkohol, larutan gula, larutan garam, kita diamkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu akan tetap ya seperti itu. Jadi kalau sudah kita aduk secara merata, itu tidak akan ada yang mengendap atau tidak akan ada yang mengapung. Nah, sementara kalau campuran heterogen itu dia akan memisah, tapi jika sudah didiamkan dalam jangka waktu yang lama, ya gitu. Jadi awal-awalnya nggak memisah, tapi lama-lama dia akan memisah, ya. Dan yang terakhir adalah suspensi, itu akan segera memisah ketika didiamkan, ya. Contohnya tadi ketika kita membuat kopi ya, kopi hitam, nah itu tidak membutuhkan waktu lama, endapan kopinya itu pasti akan mengendap dalam waktu yang cukup singkat, ya. Begitu. Sekian penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kali ini mengenai macam-macam zat ya, ada zat murni, ada campuran ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa lagi di video pembahasan atau di pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.